Kantornya enak banget ya, Aisyah. Ibu nyaman banget di sini. Kayaknya ibu cocok deh. Dan ibu yakin kalau ibu akan diterima di perusahaan ini. Bagaimana Pak Robert? Saya udah jahit baju banyak loh. Gak dikit kan? Kasih diskon dong. Lagi pula baju-baju itu kan mau saya sumbangkan ke anak yatim piatu. Saya akan memberi potongan harga spesial sebesar 20%. Bagaimana? Setuju sekali. Tapi ongkos kirimannya free ya? Iya, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Nanti kalau baju-bajunya sudah jadi, saya pasti akan hubungi Ibu. Mereka mau ngapain ke sini? Oh, itu pasti penjahit yang mau ketemu dengan saya. Ibu kenal dengan mereka? Ya, saya kenal sama mereka. Saya pernah menjahit baju di tempat mereka. Oh, begitu. Bagaimana hasilnya? Gimana ya hasilnya ya? Sebenarnya nggak baik ya membicarakan orang. Tapi saya kasih tahu ya Pak Robert ya. Saya tuh nggak biasa loh menjahit di tempat-tempat orang seperti mereka. Tapi kan maksud saya mau menolong mereka supaya mereka punya hak penghasilan lebih. Mau tahu nggak Pak Robert? Mereka itu nggak jujur. Ya ampun, bahan-bahannya itu diganti sama bahan-bahan murahan. Aduh, bahan-bahan yang levelnya rendah begitu kan nggak bener. Terus kata kenalan saya, mereka juga suka mencuri dompet. Betul. Kalau memang orang tabiatnya dari dulu nggak jujur, ya tetap aja ya nggak bisa dirubah ya Pak Robert ya. Hati-hati Pak Robert, cukup saya jadi korbannya. Pak Robert jangan, ya. Wah, untung saja Ibu kasih tahu saya. Terima kasih Bu Indah. Saya tidak mau ketemu dengan mereka. Oh iya Bu Indah, nanti sebelum pulang mungkin Ibu bisa ke gudang kami di atas. Di sana ada karyawan yang akan memberikan petunjuk desain-desain yang mungkin bisa Ibu pesan. Ah, oke. Permisi Pak Robert. Rasanya lebih enak ya ngeliat Aisyah sama ibunya daripada harus berdampingan sama anak saya. Perempuan Bu, jahat. Ibu tuh harus sabar. Ibu kan di sini mau cari kerjaan, bukan cari keributan. Ya. Jadi penasaran, pengen lihat seperti apa wajah mereka kalau tahu mereka di sini akan gagal total. Dia nggak angkat sih. Lah, kok dimatiin? Apa dia? Bu Wulan, Aisyah, ayo kita dipanggil. maaf Ibu, sebaiknya Ibu pulang saja. Tapi saya kan belum ketemu. Maaf Ibu, Pak Robert lagi sibuk. Beliau tidak bisa menemui Ibu. Dan dia bilang, Ibu tidak usah datang lagi ke sini. Maksudnya gimana sih? Kok saya nggak boleh datang ke sini lagi? Kan saya belum ketemu. Maaf Bu, saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan pesan dari Pak Robert. Gimana sih Aisyah? Nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kita disuruh pergi, terus nggak bisa ketemu lagi. Ini pasti mencurigakan. Ini jangan-jangan ulahnya Bu Indah nih. Udahlah Bu, ini semua kan belum tentu pekerjaannya Bu Indah. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Semua juga pasti ada hikmahnya. Berarti ini memang bukan rezeki kita. Ya udah, sekarang mendingan kita pulang aja ya.
Ibu harus istirahat. Biar Aisyah aja yang bekerja ya. Aisyah, itu pasti Pak Robert yang harus kita temuin. Selamat siang Pak Robert. Maaf Pak, kenapa perusahaan Bapak memanggil saya? Setelah saya datang, Bapak nggak mau menemui saya. Pak, saya minta tolong Pak. Tolong, saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya butuh uang Pak. Saya janji, saya akan kerja keras Pak. Dan saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tolong kasih saya kesempatan ya Pak. Apapun yang kamu sampaikan, saya tidak akan percaya. Kamu itu pencuri. Kamu orang yang tidak jujur. Itu sebabnya kamu tidak diterima kerja di mana-mana. Pak, denger ya Pak. Ibu saya nggak pernah kayak gitu Pak. Ibu saya bukan pencuri. Saya sudah tahu siapa sebenarnya kamu dari Ibu Indah. Aisyah, bener kan dugaan Ibu? Semua ini gara-gara perempuan iblis itu. Dia biang keladinya. Udah Bu, nggak usah dipikirin ya. Gimana Ibu nggak kepikiran? Di saat Ibu butuh uang, Ibu butuh kerjaan. Terus perempuan iblis yang sok suci seperti malaikat itu malah mematikan rezeki kita. Ya udahlah Bu, sekarang kita pulang aja ya. Mobil itu itu kan Ibu Indah. Berarti dia udah ngotorin baju kita. Dia sengaja. Sekarang dia mau mematikan rezeki kita juga. Ibu yang sabar Bu. Aisyah, Ibu udah nggak bisa sabar. Perempuan iblis so suci itu udah fitnah Ibu. Dia bilang Ibu ini pencuri. Dan sekarang dia benar-benar mau mematikan rezeki kita. Ibu nggak bisa terima ini. Bu. Hah? Sampean apa-apaan ini? Suruh majikan situ keluar hadapi saya. Astagfirullahaladzim. Bulan, apa-apaan sih? Udah ngotorin mobil saya, sekarang ngotorin baju saya. Kenapa sih kamu nih? Hah? Stop! Jangan panggil-panggil saya Mama. Gak suka dengernya. Kamu nggak perlu minta maaf. Seharusnya dia yang minta maaf. Kenapa mesti saya minta maaf sih? Udah jelas kan Bu Bulan yang salah, yang ngotorin baju saya. Lalu mobil saya juga kotor tuh. Tuh lihat tuh, kotor. Nih lihat tuh, kotor. Kok jadi saya? Jangan memutarbalikkan fakta. Ibu duluan yang ngotorin baju saya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, hari ini ada apa sih? Hah, Pak, ada apa ya? Mobil udah dikotorin, baju dikotorin, sekarang difitnah. Kok begitu sih? Ngomongnya keji banget. Bener-bener ya Ibu Bulan. Kasihan banget Ibu Indah. Udah dilemparin kotoran, malah dituduh ngotorin bajunya Ibu itu. Ini yang namanya Bulan. Gila kali ya. Saya tuh nggak gila. Saya berani sumpah. Tadi Bu Indah tuh ngotorin baju saya. Sekarang baju saya udah kering. Iya, saya saksinya. Saya yang membersihkan baju ibu saya. Sudahlah Bu Bulan. Aisyah, kita lupakan saja masalah ini. Ya, kalau memang Bu Bulan tidak merasa bersalah ya sudah, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Bu Indah, nggak usah munafik jadi orang. Bu Indah tinggal tunggu aja ajab dari Allah.